Hadirin sekalian, izinkan saya memulai dengan pertanyaan yang sangat sederhana. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saat ini orang hanya dinilai berdasarkan jumlah uang yang mereka miliki, mobil yang mereka kendarai, atau penampilan yang seolah menentang berjalannya waktu? Jika itu telah menjadi cara berpikir Anda selama bertahun-tahun, mungkin sudah saatnya untuk melihat realitas dari perspektif yang berbeda. Kita sering menerima ide-ide tertentu karena kita telah mendengarnya berulang kali, tanpa berhenti untuk menganalisis apakah ide-ide tersebut benar-benar mencerminkan bagaimana hubungan antar manusia bekerja. Sudah lama diulang-ulang bahwa nilai seorang pria terutama bergantung pada kesuksesan finansialnya atau penampilan luarnya. Akibatnya, banyak pria mengabaikan beberapa kualitas terpenting yang sudah mereka miliki. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kekayaan, penampilan fisik, atau simbol status sosial apapun. Ini adalah kualitas yang tidak dapat dibeli dan yang seringkali justru diperkuat seiring berjalannya waktu. Menariknya, banyak pria di atas 60 tahun sudah memiliki kekuatan-kekuatan ini. Masalahnya bukanlah kurangnya potensi, melainkan mereka seringkali tidak menyadari nilai dari pengalaman yang telah mereka kumpulkan atau tidak tahu bagaimana memanfaatkannya sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mereka mulai secara sadar mengembangkan kekuatan ini, cara mereka berinteraksi dengan orang lain juga berubah. Secara bertahap, orang mulai memandang mereka secara berbeda, bukan karena mereka telah mengubah penampilan mereka, tetapi karena mereka memancarkan sikap yang lebih seimbang dan percaya diri. Perubahan ini tidak bergantung pada barang-barang mahal, gaya hidup mewah, atau janji hasil instan. Pada kenyataannya, transformasi yang paling signifikan seringkali berasal dari kebiasaan sederhana yang, jika dipraktikkan secara konsisten, menghasilkan dampak yang langgeng. Kepercayaan diri, ketenangan, dan kedewasaan jarang muncul dalam semalam. Itu adalah hasil dari keputusan kecil yang diulang dari waktu ke waktu. Jadi, tetaplah bersama saya, karena dalam beberapa menit ke depan saya akan membagikan metode yang dapat membantu Anda memperkuat sikap Anda dan meningkatkan cara Anda berhubungan dengan orang-orang di sekitar Anda. Sementara banyak orang menginvestasikan seluruh energi mereka untuk mencoba membuat orang lain terkesan, Anda dapat belajar mengembangkan kepercayaan diri otentik yang berasal dari dalam dan tidak terus-menerus bergantung pada persetujuan eksternal. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin meminta sedikit bantuan. Jika Anda bersedia meningkatkan kepercayaan diri dan memperbaiki hubungan Anda melalui pendekatan yang sehat dan penuh kesadaran, silakan sukai video ini. Saya juga ingin tahu dari mana Anda menonton, jadi silakan tulis kota atau negara Anda di kolom komentar. Saya selalu senang membaca tentang pengalaman orang-orang yang menjadi bagian dari komunitas ini. Jangan lupa untuk berlangganan, karena setiap minggu kami berbagi informasi berbasis penelitian tentang kepercayaan diri, kesejahteraan, penuaan sehat, dan pentingnya mempertahankan tujuan hidup yang kuat setelah usia 60 tahun. Ini adalah topik yang jarang mendapat perhatian yang layak, meskipun dapat membuat perbedaan positif dalam kualitas hidup banyak orang. Sekarang, mari kita mulai dengan membongkar salah satu kesalahpahaman paling umum yang masih ada. Banyak orang percaya bahwa begitu seorang pria berusia 60 tahun, daya tariknya otomatis menurun. Menurut cara berpikir ini, hanya mereka yang memiliki sumber daya keuangan yang signifikan atau status sosial yang tinggi yang dapat terus dikagumi atau dihormati.
Beberapa bahkan meyakinkan diri sendiri bahwa tahun-tahun terbaik mereka telah pasti berlalu. Namun, pengalaman saya menunjukkan realitas yang sangat berbeda. Saya telah bertemu dan bekerja dengan banyak pria berusia 60 hingga 70 tahun yang telah membangun hubungan yang hangat, penuh hormat, dan bermakna dengan orang-orang dari berbagai generasi. Yang paling menarik adalah bahwa keberhasilan ini tidak bergantung pada kekayaan luar biasa atau perubahan radikal dalam penampilan fisik mereka. Penjelasannya biasanya jauh lebih sederhana. Pria-pria ini memahami prinsip dasar hubungan antar manusia. Mereka telah belajar bahwa kepercayaan diri yang sehat, kematangan emosional, dan kemampuan untuk menghadapi hidup dengan seimbang adalah kualitas yang sangat dihargai oleh banyak orang. Seiring waktu, karakteristik ini seringkali menjadi lebih penting daripada penampilan luar atau pencapaian materi. Setelah bertahun-tahun berpengalaman, banyak orang menemukan bahwa ketenangan, kejujuran, dan konsistensi menghasilkan rasa kepercayaan yang sulit digantikan. Alih-alih terus-menerus berusaha untuk mengesankan orang lain, mereka mulai menghargai keaslian dan stabilitas emosional. Ketenangan ini seringkali menjadi salah satu kekuatan terpenting dari mereka yang telah belajar dari pengalaman mereka sendiri. Yang paling menarik adalah bahwa banyak pria dewasa sudah memiliki kualitas-kualitas ini. Mereka telah dikembangkan secara perlahan melalui puluhan tahun kerja, tanggung jawab, tantangan, kegembiraan, dan kesulitan. Setiap pengalaman telah berkontribusi untuk memperkuat karakter mereka dan memperluas perspektif mereka tentang kehidupan. Sayangnya, tidak semua orang menyadari nilai ini. Beberapa terus membandingkan diri mereka dengan standar yang tidak realistis, dan akhirnya mengabaikan kekuatan yang sudah menjadi bagian dari kepribadian mereka. Bagi mereka yang belum mengenal saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Jesse Carter. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah mendedikasikan pekerjaan saya untuk membantu pria meningkatkan kesehatan mereka, memperkuat kepercayaan diri mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan, dan mengembangkan hubungan yang lebih sehat selama tahap kehidupan yang lebih matang. Ada poin penting yang perlu disebutkan. Banyak pria di atas 60 tahun memiliki keunggulan yang masih dibangun oleh pria yang lebih muda. Sementara banyak pria muda masih mencoba mencari tahu siapa diri mereka dan mencari validasi eksternal untuk merasa dihargai. Mereka yang telah menempuh perjalanan panjang telah menghadapi pengalaman yang sangat membentuk karakter mereka. Mereka telah mengenal kesuksesan serta kegagalan, mengatasi kehilangan, memulai kembali jika perlu, dan belajar beradaptasi dengan keadaan yang tidak terduga. Tak satu pun dari pengalaman itu mudah, tetapi masing-masing menawarkan pelajaran berharga. Kombinasi pelajaran ini membangun kepercayaan diri yang jauh lebih kuat daripada pengakuan eksternal apapun. Itulah mengapa ada prinsip yang dapat secara mendalam mengubah cara hidup seseorang. Belajar untuk tidak sepenuhnya bergantung pada hasil. Ketika seseorang mengembangkan pola pikir ini, mereka berhenti mengukur nilai diri mereka semata-mata berdasarkan pendapat orang lain atau keberhasilan langsung dari setiap situasi. Kehadiran mereka memancarkan ketenangan yang lebih besar. Keputusan mereka mencerminkan kepercayaan diri yang lebih besar, dan hubungan mereka menjadi lebih alami. Orang cenderung merasa lebih nyaman dengan seseorang yang bertindak otentik daripada terus-menerus mencoba membuktikan pentingnya diri mereka. Tetapi sebelum membahas lebih dalam prinsip ini, mari kita analisis salah satu kesalahan paling sering yang masih dilakukan banyak pria di atas 60 tahun.
Yang pertama adalah mencoba terus-menerus membuktikan nilai diri mereka, alih-alih fokus pada pengembangan kualitas yang sudah mereka miliki. Banyak yang percaya bahwa mereka harus membuat orang lain terkesan dengan membicarakan prestasi mereka, memamerkan harta benda mereka, atau terus-menerus menyoroti keberhasilan mereka. Namun, perilaku ini biasanya menghasilkan efek sebaliknya. Orang mudah merasakan ketika seseorang sangat membutuhkan persetujuan, alih-alih memancarkan kepercayaan diri. Sikap itu justru dapat menyampaikan rasa tidak aman. Dan semakin banyak usaha yang Anda curahkan untuk meyakinkan orang lain tentang nilai diri Anda, semakin besar kemungkinan pesan yang diterima akan sangat berbeda dari pesan yang sebenarnya ingin Anda sampaikan. Jika Anda mau, saya juga dapat memperluas bagian kedua dengan gaya yang sama, sehingga video lengkapnya mencapai antara 8.000 dan 10.000 karakter, sambil tetap mempertahankan kualitas dan alur yang sama.